Gaji bulanan. Kedengarannya aman ya kan? Sesuatu yang pasti di tengah dunia yang serba nggak pasti. Tapi, gimana kalau saya bilang keamanan ini sebetulnya cuma ilusi? Dan gaji bulanan itu justru bisa jadi jebakan yang bikin kita kerja seumur hidup. Hari ini, kita akan bedah tuntas konsep ini. Nah, ini dia pertanyaan intinya yang perlu kita jawab bareng-bareng. Apakah gaji yang Anda terima tiap bulan itu beneran jaring pengaman yang ngasih kebebasan finansial? Atau jangan-jangan tanpa sadar itu malah ngebangun sebuah sangkar emas yang nyaman tapi sebenarnya ngekang kita? Oke, kita bedah dulu konsep utamanya yang oleh sumber kita disebut sedatif gaji bulanan. Ini tuh kayak obat penenang loh. Gajian memang bikin kita ngerasa nyaman, ngerasa aman. Tapi ironisnya, justru rasa nyaman itulah yang diam-diam mematikan naluri kita buat berinovasi, buat cari jalan keluar dari siklus kerja demi uang, atau yang populer disebut rat race. Kita masuk bagian pertama, ilusi roda hamster. Pernah ngerasa nggak sih, udah kerja keras banget, lari kenceng, tapi kok secara finansial kayaknya nggak maju-maju? Tetap di situ-situ aja? Nah, ayo kita cari tahu kenapa. Ini dia nih poin paling krusialnya. Sistem gaji itu, pada dasarnya, cuma dirancang buat menopang hidup kita dari bulan ke bulan. Cukup buat bayar tagihan, cukup buat makan, mungkin cukup buat hiburan sedikit. Tapi, pertanyaannya, apakah cukup untuk membangun kekayaan? Seringkali jawabannya enggak, dan inilah yang ngunci kita di dalam siklus yang seolah nggak ada habisnya. Selanjutnya, jebakan yang paling umum dan paling gampang kita masuki. Jebakan pengeluaran. Yuk kita lihat gimana kebiasaan belanja kita bisa jadi penghalang terbesar buat mencapai kebebasan finansial. Coba deh lihat visual di slide ini. Jelas banget kan masalahnya? Gaji naik, katakanlah 20%. Pengeluarannya malah loncat sampai 50%. Inilah yang namanya inflasi gaya hidup. Pendapatan nambah, gaya hidup langsung ikut naik, bahkan lebih tinggi. Akibatnya, ya sama aja bosong. Nggak pernah ada sisa buat diinvestasikan. Kita balik lagi ke titik nol. Cuma bedanya, sekarang tagihannya lebih gede. Kutipan ini dalam banget ya. Setiap kali kita beli gadget terbaru pakai cicilan, atau liburan mewah yang sebenarnya di luar kemampuan, kita itu sebenarnya lagi ngelakuin transaksi ini. Kita lagi ngejual kebebasan kita di masa depan. Kebebasan buat pensiun dini, kebebasan buat mulai bisnis, cuma demi dapat pujian atas status sosial hari ini. Jadi berapa sih batas amannya? Nah, sumber kita ngasih angka yang jelas banget. Maksimal 30% dari gaji kamu itu boleh dialokasikan buat bayar utang-utang konsumtif. Kayak cicilan mobil, kartu kredit, pay letter, dan sejenisnya. Kalau udah lebih dari itu, wah, kita secara efektif udah jadi budak finansial buat para pemberi pinjaman. Oke, jebakan berikutnya adalah jebakan penghasilan. Logikanya kan simpel. Kalau mau penghasilan lebih besar, ya kita harus kerja lebih keras, betul? Ternyata, itu bukan solusi jangka panjang. Ini alasannya. Slide ini dengan brilian ngegambarin masalahnya. Pertumbuhan gaji kita itu sifatnya linear. Naik sih, tapi ya bertahap, pelan-pelan. Sementara itu, inflasi dan harga aset kayak properti atau saham, tumbuhnya itu eksponensial, bisa melipat gandakan diri. Jadi, ngandelin gaji doang itu ibarat kita ikut lomba lari, tapi lawan kita naik mobil sport. Ya jelas bakal ketinggalan jauh. Terus, jangan lupakan juga ilusi keamanan kerja. Di zaman sekarang, status karyawan tetap itu udah bukan jaminan lagi kan? Ada ancaman PHK massal, ada disrupsi dari AI, ekonomi global juga serba nggak menentu. Bergantung 100% pada satu sumber penghasilan itu strategi yang sangat-sangat berisiko. Dan ini dia jebakan yang paling sunyi tapi paling mematikan. Jebakan menunggu. Pikiran, nanti aja deh investasinya. Kalau gaji udah besar, itu adalah kesalahan finansial paling mahal yang bisa Anda buat seumur hidup. Yuk kita lurusin miskonsepsi ini. Sekali dan untuk selamanya. Anda nggak perlu kaya untuk mulai berinvestasi. Sama sekali nggak. Yang Anda perlukan cuma dua hal. Kebiasaan yang konsisten dan waktu. Biarkan waktu yang melakukan keajaibannya untuk Anda. Dan slide ini nunjukin buktinya dengan jelas. Coba lihat perbedaannya. Orang yang mulai investasi lebih awal dengan modal lebih kecil, hasil akhirnya itu bisa jauh melampaui orang yang menunda, meskipun modalnya 3 kali lipat lebih besar. Inilah keajaiban dari bunga majemuk atau compounding interest. Ingat, aset terbesar Anda itu waktu, bukan uang. Oke, kita udah ngebahas semua jebakannya. Sekarang bagian yang paling penting, kita bicara soal jalan keluar. Gimana caranya beralih dari sekedar jadi bagian kecil dari mesin menjadi pemilik mesin itu sendiri? Ini adalah perubahan pola pikir yang paling fundamental. Selama ini kita dilatih untuk menukar waktu kita dengan uang. Kerja 8 jam, dibayar sekian. Pola pikir seorang pemilik itu kebalikannya.
Gimana caranya agar uang yang bekerja keras untuk kita, sehingga kita bisa membeli kembali waktu dan kebebasan kita? Jadi, ini dia rencana konkretnya. Terbagi dalam 3 langkah. Simple, tapi nggak mudah. Pertama, tolak godaan konsumerisme. Hiduplah jauh di bawah pendapatan Anda. Kedua, setiap rupiah yang berhasil Anda hemat, langsung investasikan secara rutin. Dan ketiga, terus lakukan itu, sampai penghasilan dari aset Anda cukup untuk menutupi semua biaya hidup. Nah, di titik itulah Anda benar-benar bebas. Jadi, setelah semua penjabaran ini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Apakah Anda akan terus menjadi sekrup kecil yang bisa diganti kapan saja di dalam sebuah mesin raksasa? Atau Anda akan mengambil langkah untuk membangun dan memiliki mesin Anda sendiri? Pilihan ada di tangan Anda.